Anda kembali menyaksikan The Journey Ride with me, The Journey bersama dengan CEO dari Kopi Kenangan, masih dengan Mas Edward. Oke, kita mulai lagi dengan rapid question. Pertama, lebih baik buka gerai berdekatan dengan kompetitor apa jauh dari kompetitor? Berdekatan. Kenapa? Karena kalau kita berdekatan, kita bisa market share dia. Oke. Rasa, harga, dan kemasan. Kalau misalkan disusun dari skala prioritas, mana? Rasa, harga, kemasan. Oh, sesuai tadi aku sebutin ya. Kenapa iya. tuh? Karena at the end of the day kan namanya F&B, food and beverage, sesuatu yang kita konsumsi. Tentunya saya pengen konsumsi sesuatu yang enak. Tapi kalau terlalu mahal juga ya kantong jebol gitu. Jadi ya itu dua paling penting lah. Kalau kemasan itu mungkin lebih, ya kalau kemasan bagus mungkin lebih semangat gitu ya minumnya. Lebih semangat dan lebih eye-catching juga buat pembeli ya? Benar sekali. Oke, kalau misalkan justru nggak khawatir dengan adanya brand-brand lokal yang menyerupai gitu ya, gimana dengan stigma masyarakat yang masih menganggap, oke, kopi internasional nih masih lebih enak nih, kopi-kopi yang datang dari luar masih lebih enak, gimana? Oke, justru kalau kalau kita lihat saat ini adalah masyarakat itu semakin mengapresiasikan brand lokal gitu ya, apalagi brand lokal yang go global. Makanya kenapa kalau kita lihat meskipun ada demikian banyak global chain, tetapi tetap kalau kita lihat market share kita naik terus gitu dibandingkan global chain. Karena kenapa? Satu tentunya harganya lebih kompetitif. Kedua, kopi Indonesia tuh enak banget gitu ya. Sementara kompetitor itu kan menggunakan kopi Indonesia yang sudah diekspor keluar lalu diimpor lagi gitu ya. Jadi kan itu sesuatu yang membuat kopi menjadi tidak fresh gitu ya, tidak kompetitif gitu ya. Makanya dalam dunia kopi sebenarnya brand lokal itu have all the advantages gitu ya. Nggak usah bolak-balik, biji kopinya lebih fresh. Kita hanya menggunakan biji kopi Indonesia, jadi semuanya sangat enak, very well curated gitu ya. Jadi makanya kita percaya bahwa brand lokal pun bisa gitu ya untuk compete against the global brand. Gimana caranya Mas Edward ini memastikan bahwa store-store tersebut bekerja secara kondusif? Apakah melihatnya cuma dari pembeliannya yang tinggi, atau pegawainya yang banyak, atau tokonya yang bagus, atau gimana cara ngelihat? Jadi toko kita yang baik? Untuk melihat toko yang baik, kita semua tuh melihat dari dua kali ya. Satu itu dari store level EBITDA gitu. Tentunya toko itu yang penting berapa persen sih EBITDA-nya, apabila dia 10% maka dia sehat. Kalau di bawah artinya dia kurang sehat gitu ya. Dan lucunya, meskipun kadang-kadang mungkin sebuah toko itu omsetnya nggak gitu gede, tapi EBITDA masih bisa 20%. Contoh gitu ya, paling gampang Solo versus Jakarta, UMR setengah gitu ya. Rental lebih murah, tapi omset nggak mungkin setinggi Jakarta karena UMR-nya hanya setengah. Tapi EBITDA percentage-nya itu sama-sama 20%. Kenapa? Karena di sana OPEX-nya lebih murah jauh gitu ya. Jadi kita melihat dari persentase EBITDA, omset itu benar-benar tergantung dari daerahnya di mana gitu ya. Kita nggak bisa ngelawan market lah. Kalau marketnya emang nggak bisa mencapai omset mungkin 200-300 juta, ya udah dia memang nggak bisa gitu ya. Tapi yang penting OPEX-nya sebanding. Lalu kedua, untuk memastikan bahwa toko itu sehat atau enggak, kita ada smart manager system, namanya Jarvin. Jarvin itu kalau suka nonton Marvel, kan di Iron Man ada tuh Jarvis, just a rather very intelligent system. Kalau kita just a rather very intelligent non-manager system. Jadi kita nggak perlu manager, kita ada namanya mantan eye untuk melihat apakah toko itu melakukan SOP apa enggak gitu ya. Jadi kita mengimplementasikan teknologi smart manager kita supaya memastikan bahwa toko tuh berjalan dengan baik dan benar. Oke, berarti nggak perlu ada store manager gitu ya? Ya, mungkin satu store manager untuk beberapa toko gitu kali ya. Tapi yang penting adalah area manajernya. Area manajer. Tapi sejauh ini nih, sepanjang pertumbuhan tokonya Kopi Kenangan, pernah ada yang tutup nggak? Tentunya pernah ada yang tutup, mau nggak mau kita kadang-kadang mengambil keputusan yang kurang baik gitu ya. Kayak misalnya kita kan dulu sangat confident gitu ya. Ya udah deh, toko dimanapun juga ambil. Mall udah mall udah ramai banget, nggak ada tempat, ya udah deh kita ambil paling ujung. Kita buka toko di ujung kulon ya, otomatis pada saat pandemi ya. Iya, sepi juga gitu ya. Kalau dulu mungkin kan sebelum pandemi kita ambil location yang sangat location C atau D, kita nggak apa-apa, kita masih doing well gitu ya. Tapi masa pandemi ya udah nggak ada orang yang ke location C atau D dalam sebuah mall. Jadi konsep kita itu adalah dalam membuka toko ABA. Jadi in A class mall, we are okay with B class location.
in B class mall, kita harus di A class location gitu ya. ABA, kayak nama band. Yes, betul. Nah, kalau misalkan sebelum mendapatkan pendanaan sebesar 1,3 triliun, betul ya? Sebelum mendapatkan 1,3 triliun itu, ada nggak sih strategi bakar uang yang dilakukan oleh Kopi Kenangan? Kan biasanya kalau startup nih untuk bisa memasarkan, untuk bisa memperkenalkan tuh pasti pakai strategi bakar uang deh. Yang penting gue terkenal, yang penting semua orang tahu gue gitu. Ada nggak sih itu dilakuin dari Kopi Kenangan? Oke, jadi kalau kita di Kopi Kenangan, kita believe in profitable growth gitu ya. Sacrificing a little bit of profitability in the name of growth itu menurut kita nggak apa-apa gitu ya. Sebagai contoh gitu, misalnya kita nggak mungkin mau melakukan bisnis yang gross marginnya tuh negatif, itu udah nggak mungkin lah di dalam kamus Kopi Kenangan. Tapi apabila misalnya kita store level margin sudah 20%, tapi kita kepengen nih melakukan marketing yang dengan misalnya Nicholas Saputra dengan Isyana Saraswati, itu campaign terakhir kita gitu ya. Itu mungkin sebenarnya secara persentase nggak sehat gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita EBITDA masih positif, berkorban dikit nggak apa-apa lah, yang penting kita awareness-nya naik gitu ya. Itu I think it's okay gitu ya. Jadi kita percaya bahwa selama bisnis toko kita itu sehat, kita nggak apa-apa spend sedikit on marketing dan pegawai gitu. Karena kita percaya bahwa apabila kembali lagi ke segmen 1 tadi, apabila kita bisa memastikan bahwa kita were hiring the right talent, and we take care of them well, maka bisnis pun akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, human resource adalah akar. Ya kan, dari perkembangan suatu perusahaan. Sekarang masih bakar uang nggak? Kita EBITDA positif, jadi kalau definisi bakar uang itu adalah ya EBITDA-nya minus-minus, kita enggak, kita EBITDA-nya positif. Oke, jadi sekarang memperhatikan itu dulu, baru kita pikirkan mau melarikan profit tadi kemana gitu ya? Benar, kita harus invest terus gitu profit tersebut supaya kita tetap bisa growing. Jadi makanya kita bisa realisasikan mimpi kita from mantan to unicorn to IPO. Oke. Pernah nggak sih salah target gitu, misalkan kita mau bakar uang buat mau mengeluarkan profit kita untuk marketing, tapi ternyata nggak achieve target nih. Pernah nggak Kopi Kenangan mengalami hal tersebut? Pasti pernah aja sih. Tentunya yang paling saya inget tuh pas tahun 2020 tuh, pas awal-awal pandemi gitu. Itu saya belajar banyak tuh. Kalau itu kan omset turun banyak gitu ya pada saat pandemi. Nah, tahun 2020 April, makanya kita bilang, yaudah deh kita promo deh gila-gilaan supaya crowd-nya balik lagi gitu ya, walk-in-nya, foot traffic-nya balik lagi. Tapi percuma gitu ya, di dalam bisnis itu tuh mencoba melawan market tuh sesuatu yang sangat sulit gitu ya. Marketnya memang nggak ada orang di Kuningan, ngapain lu kasih tebar promo? Ujung-ujungnya waste of money gitu ya, gross margin compromise. Nah, waktu itu kita pada saat April memang kita burn cukup banyak gara-gara hal tersebut gitu ya. Itu salah satu misstep kita, tapi dasarnya kita belajar banyak bahwa kita jangan mencoba untuk melawan market, kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang healthy gitu ya. Kita mau melakukan marketing atau mau melakukan promo, nggak apa-apa selama ADT. Jadi kita di sini namanya ADT, average daily traffic. Apabila naik, foot traffic naik, otomatis kita nggak apa-apa gitu ya. Kita sacrifice margin dikit. Jadi tergantung lah mau lihat margin atau mau volume. Oh, oke. Menarik kalau gitu. Pemirsa, ini diskusi saya bersama dengan Mas Edward masih akan berlanjut karena ini masih semakin menarik ya. Jangan kemana-mana, tetap di The Journey, Ride With Me, See The Journey. Rencananya mau IPO di dalam negeri atau luar negeri? Itu adalah sesuatu yang kita masih wait and see. Karena kita penting sekali supaya kita melihat apa yang kakak kelas kita lakukan gitu ya. Karena kita kan adik kelas nih ya, unicorn paling bontot lah ya. Kita kan ke yang ke-12 ya kalau nggak salah. Sebenarnya yang lain kan udah lebih lama dari kita, dan tentunya mereka ingin go public juga very soon, seperti misalnya Goto baru aja go public, lalu kalau nggak salah Blibli dan Tiket kan akan merger dan akan melakukan go public. Nah, dari situ kita melihat kakak kelas kita IPO di mana, tractionnya bagaimana, itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita.